Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita kedatangan tamu terhormat dari Kapolsek kita, dari Kapolsek Muara Kalaban, Kapolsek Silungkang, Kecamatan Silungkang, yaitu Pak Kapolsek kita sendiri langsung datang ke sini. Terima kasih Pak Kapolsek sudah datang kemari. Sama-sama, Pak. Yaitu Pak Bendang. Langsung aja Pak Bendang, perkenalkan diri. Terima kasih Pak Budi atas undangannya pada siang hari ini dalam acara Ngobrol Cerdas. Yang diadakan di Kecamatan Silungkang. Jadi perkenalkan, nama saya Elvi Heri, SHMH, jabatan saat ini Kapolsek Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang. Nah, mungkin untuk perkenalan, karena memang agak unik, kecamatannya Silungkang, nama polseknya Muara Kalaban. Nama Kapolseknya Muara Kalaban. Tapi Kecamatan Silungkang ya? Kecamatan Silungkang tuh. Agak lain sedikit. Baik, selanjutnya kita sekarang langsung aja ke topiknya, yaitu mengenai pileg kita nih nanti bulan Februari 2024, pesta demokrasi kita. Ya, bagaimana persiapan-persiapan yang sudah sejauh ini diadakan untuk menghadapi pesta demokrasi ini? terima kasih. Untuk pada umumnya untuk Polres Sawalunto sudah membuat sprint untuk pelaksanaan pengamanan pemilu tahun 2023 dan 2024. Tapi untuk khususnya dan menjurus kepada wilayah hukum kita, Polsek Muara Kalaban. Untuk di Polsek Muara Kalaban kita sudah melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat, kepada kakak-kakak kita, uni-uni kita sebagai calon peserta dalam pesta demokrasi ini, baik yang ada di tingkat kota, DPRD kota, dan di tingkat provinsi, untuk selalu tetap menjaga keamanan dan kenyamanan. Kalau untuk Polsek Muara Kalaban, kita sudah mendata, sudah menghimpun semua peserta yang berada di Kecamatan Silungkang, sudah kita dapatkan ID-nya, dan sudah kita terus memantau kegiatan yang bersangkutan. Kalau untuk Polsek sendiri, kita tetap melaksanakan kewaspadaan, walaupun dalam istilahnya pemilu badun sana, yang kita tetap melakukan kewaspadaan yang tinggi untuk menjalankan pesta demokrasi ini. Kemudian langkah-langkahnya Pak Bendang, yang apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan selama ini, yang pertama tadi kita sudah mendata, kita sudah melakukan patroli dialogis namanya. Kita mengajak kepada para masyarakat untuk menjaga keamanan, untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 dan memberikan suaranya, untuk tidak berlaku golongan putih. Ya. Berikanlah suara kita. Berikanlah suara kita untuk kemajuan Kota Sawalunto ini. Karena itu hak dan kewajiban ya Pak. Dan kewajiban. Betul. Jadi jangan sampai kita tidak memilih. Iya. Baik. Kemudian nanti di langkah-langkah apa Pak yang agak kritis mungkin di masa-masa nanti pemilihan nanti? Kalau untuk kritisnya, pengamanannya mungkin di pemilu tahun ini di tahap kampanye. Oh, kampanye. Ya. Pencoblosan. Karena situasinya udah berbeda sekarang tuh. Kalau dulu kampanyenya terbuka, mungkin mengumpulkan massa. Kalau untuk saat sekarang, massa yang terkumpul tidak banyak lagi, cuman media sosial termasuk yang ini akan menggembar-gemborkan
visi dan misi mereka semua. Hmm. Jadi mungkin dari kita kepolisian akan menjalankan patroli siber namanya. Jadi bertindaklah arif dalam menggunakan medsos ini. Ya, baik masyarakat maupun juga calon ya, Calon semuanya. Ya. sama tuh. Baik, kemudian ini kemungkinan pelanggaran Pak, mungkin perlu digambarkan kepada pemirsa kita. Apa-apa saja yang bisa terjadi? Kalau pelanggaran, jadi ini menyangkutnya pemilu ya tuh ya. Kalau menyangkutnya pemilu mungkin nanti di masa tenang ada APK, alat peraga kampanye yang belum dicabut, atau ada sengketa pemilu. Kalau kami dari pihak kepolisian hanya bisa mendampingi instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, Pol PP untuk menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di saat masa tenang itu. Tapi kalau sudah masuk dalam ranahnya pidana pemilu, mungkin KPU dan Bawaslu dalam suatu lingkup yang namanya Gakumdu akan menyelesaikan di sana. Gakumdu ya? Gakumdu. Singkatan apa tuh? Penegakan hukum terpadu. Oke. Tadi ada dari kepolisian, Ada dari di kepolisian, KPU, ada KPU, ada Bawaslu, ada Pol PP, dan ada instansi terkait di sana. Oke, itu kalau ada pidana pemilu Kalau ya. ada pidana pemilu. Tapi kalau pidana umum itu Kalau pidana umum semua baru- polisi ya. bisa melaksanakan Oke. penyidikan namanya. Baik. Rasanya kita memang perlu sekali untuk memberikan pencerahan kepada warga kita bahwa pemilu ini jadikanlah sebuah pesta demokrasi, bukan ajang untuk saling menghujat, saling, apalagi kalau sampai terjadi black campaign, apalagi fisik ya, apalagi fisik itu lebih tidak, kalau perlu kita tidak terjadi, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Baik Pak Bendang, kalau begitu sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan penutup kepada pemirsa kita. Mungkin untuk peserta pemilu baik tingkat kota maupun tingkat provinsi ataupun sampai ke DPR RI dan seluruh warga masyarakat, khususnya umumnya Sauluntuh, khususnya Silungkang. Saya selaku Kapolsek Morokalaban Kecamatan Silungkang mengajak warga masyarakat menggunakan hak pilihnya dan tetap menjaga kenyamanan pemilu Badun Sanak tahun ini. Tidak ada keributan, tidak ada hal-hal yang mengganggu dan menyakiti hati baik diri sendiri maupun peserta yang lain. Mungkin itu tuh himbauan dari kami kepolisian untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, keamanan dan kenyamanan. Terima kasih Pak Bendang atas kehadirannya. Yang penting kita perlu ingat bahwa ini tadi Pak Kapolsek sudah mengatakan bahwa ini adalah pemilu Badun Sanak. Jadi kita ini semua Badun Sanak sebetulnya. Jadi kita pakailah cara pandang itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Baik, terima kasih sekali Pak Bendang sudah menghadiri studio sederhana kami. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi untuk topik-topik yang lain kalau kita memang ada yang bisa dibicarakan lagi. Dan demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas, bincang-bincang kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.